Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini kita akan baca dalam kitab Bilangan 24 ayat yang pertama dan Bilangan 31 ayat 16. Tertulis demikian. Bilangan 24 ayat 1, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, di pusat kota Milan ada orang-orang yang seringkali nampak membantu para turis untuk mengambil foto diri mereka melalui handphone bersama keluarga. Orang-orang ini sangat baik kelihatannya dan kata-katanya juga manis. Tapi setelah membantu mengambilkan foto dengan HP, maka ia akan mulai memaksa meminta uang dengan kata-kata yang kasar, bahkan memaki. Ada banyak turis yang seringkali terjebak dengan hal ini dan akhirnya membayar dengan terpaksa. Banyak dari kita, saudara, yang begitu naif menyikapi situasi di dunia ini. Kita terlalu polos dan tidak pernah mencurigai orang lain. Kita mengira semua orang itu baik dan mau menolong tanpa pamrih. Kita berpikir bahwa kata-kata yang baik selaras dengan perbuatan yang baik. Seringkali para remaja atau orang-orang yang masih sangat lugu terperdayai oleh sikap manis seseorang yang penuh maksud terselubung. Kita semua, saudara, perlu menyikapi orang lain dengan sikap yang bijaksana dan meminta hikmat Tuhan agar tidak terjatuh dalam perangkap kelicikan seseorang. Dalam Bilangan 24 ayat yang pertama dan Bilangan 31 ayat 16 ini, kita membaca ada dua hal yang memberikan kesan berbeda tentang Bileam. Di bagian pertama, Bileam nampak seperti seorang yang sangat baik karena meminta tanda dari Tuhan dan kemudian memberkati Israel. Tapi di bagian berikutnya, Bileam menjadi pribadi yang dicela karena rancangan jahatnya yang menjebak bangsa Israel sehingga jatuh ke dalam dosa yang membuat mereka terkena tulah. Dua wajah seperti ini dari satu pribadi yang bernama Bileam terkadang kita hadapi di dunia ini, dan untuk itu kita perlu sangat berhati-hati agar tidak masuk dalam perangkap yang merusak dan menjatuhkan kita dalam masalah. Bileam sebenarnya adalah tokoh yang memiliki karunia-karunia dari Tuhan. Tapi sayangnya ia berhati licik karena keinginan-keinginan duniawinya. Dan itu sebabnya setelah ia tahu bahwa ia tidak bisa mengutuki bangsa Israel, ia merancangkan sesuatu agar bangsa itu jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan wanita Moab dan jatuh dalam penyembahan berhala. Sebab dengan demikian mereka akan kehilangan berkat dan berada di bawah kutuk. Dalam lingkungan di mana kita berada, dalam pergaulan kita, dalam studi, pekerjaan, pelayanan, tetaplah bersikap benar. Berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Jangan terperdayai oleh perangkap manis seseorang atau rencana jahat dari iblis, agar kita terluput dari segala masalah dan tidak terjatuh dalam dosa yang mengundang kutuk dan persoalan. Jadilah cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati dalam menghadapi berbagai macam situasi dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Menjadi pribadi yang naif, yang polos dan lugu adalah baik. Tapi kita harus cerdik, saudara. Pakai hikmat Tuhan dan waspada selalu dalam menghadapi setiap orang di sekitar kita. Jangan abaikan suara Roh Kudus yang memperingatkan kita untuk menghindari atau menjauhi orang-orang tertentu atau situasi tertentu. Jadilah berani untuk mengambil langkah dan keputusan sesuai kebenaran firman Tuhan tanpa harus merasa sungkan terhadap orang lain. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami kembali diajar untuk kami bersikap yang benar, bersikap bijaksana, berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar kami. Di situasi akhir zaman, di mana kejahatan semakin meningkat, kami butuh tuntunan Tuhan, hikmat dan pertolongan-Mu, supaya kami dapat memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kami dapat mengerti niat-niat orang jahat yang terselubung di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi pribadi yang berhati baik, berhati murni di hadapan-Mu, tapi juga bijaksana dan cerdik menghadapi situasi dan keadaan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuntun selalu kami Roh Kudus, agar kami hidup selaras dan seturut dengan kehendak-Mu. Malam ini kembali kami mohon perlindungan Tuhan. Berkati kami dalam tidur kami. Berikan ketenangan dan damai sejahtera, serta tidur yang nyenyak. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Kami membawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat, menjamah, menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami selalu, supaya kami hidup semakin sempurna, selaras dengan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu di dalam hidupku, tiada yang tak mungkin dalam kuasa-Mu. Saat ku memohon, saat ku berdoa, mukjizat-Mu nyata dalam hidupku. Dengan
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat